anime yang bercerita tentang kucing mungkin menarik untuk ditonton. Di anime kebanyakan kucingnya. Saya juga pengen jadinya melihara kucing. Anjir, bikin gebas anjir di anime sama para neko miminya. Anjir, pengen ngelus jadinya. Ya intinya kalau saya punya aja, ya saya itu pasti aja lus-lus gitu. Saya manjain intinya. Ya nggak mungkin saya itu nggak manjain, tapi nggak minta hal-hal yang mesum gitu ya. Walaupun gamenya itu terbilang sangatlah bahaya banget gitu ya, game Neko Para ini. Nah, anime yang bakal saya review kali ini adalah anime Neko Para. Ya, tapi saya itu nge-reviewnya itu yang OVA-nya. Karena biar gak terlalu panjang banget durasinya itu kalau saya itu review yang OVA sama yang berepisodenya itu. Request anime Neko Para ini dari Ayumi, dari server Discord Wibunimers. Ya, yang biasa saya itu nongkrong itu, yang saya itu menjadi bot di sana. Kalau kalian itu tahu, ya biasanya saya di sana menjadi bot gitu, atau kok sebagai penghuni. Ya sebelumnya sih dia dapat request anime yang ada adegan yaoinya, tapi saya nggak ngambil karena saya nggak kuat sama yang yaoi kayak gitu. Jadi saya ngambilnya anime Neko Paranya. Ya, anime Neko Para ini bercerita tentang para neko atau gadis kucing yang berasal dari proses rekayasa genetik gitu, hidup berdampingan dengan para manusia atau bisa dibilang para human. Ceritanya dimulai ketika Kaso Minazuki ingin memulai hidup baru dengan membuka toko kue secara mandiri. Tak disangka, dua neko yang berasal dari rumah keluarganya, yaitu Cokola dan Vanilla, mengikuti dirinya dengan bersembunyi di dalam kardus. Di dalam kardus ya. Biasa sih, kucing-kucing itu kan biasa itu suka itu ke dalam kardus gitu. Akhirnya kedua neko tersebut tinggal bersama, ya bersama si Kaso, dan ikut membantu usaha toko kuenya. Tidak hanya itu, adik dari sang protagonis, Shigure, bersama dengan para neko yang lainnya yang dimiliki keluarganya juga, ikut meramaikan kehidupan Kaso. Dan anime ini awalnya itu cuma satu episode gitu, atau bisa dibilang OVA aja. Tapi setelah sekian lama baru muncul juga yang season satunya. Ya selain OVA sebelum diadaptasi menjadi anime, ya ini anime adalah visual novel yang lumayan nice lah untuk para pecinta kucing gitu. Soalnya dari cerita visual novelnya itu lumayan seru dan juga menarik. Ya dalam keimutan gitu, keimutan karakternya itu. Ya kalau kalian penasaran sama ceritanya, kalian bisa aja langsung nonton atau download game visual novelnya di Steam. Dijamin kalian itu nggak bakal nyesel kalau udah download gamenya. Nah, kita sekarang ini mulai aja ya ke review nggak jelasnya, atau bisa aja yang jelas gitu ya. Lebih fokus itu ke review biasa gitu. Mungkin kalau yang nggak jelas mungkin di episode atau enggak di part 2 kemungkinan. Kalau kalian itu memang suka sama review kali ini, kalian itu bisa aja minta part 2-nya dengan cara komen gitu. Ya, ingat juga tinggalkan like dan subscribe-nya ya. Ya, karena itu saya itu bakal lanjut lagi ke reviewnya. Kisah Neko Para OVA merupakan adaptasi dari dua game pertama Neko Para serta sedikit cuplikan dari game prequel. Dalam dunia Neko Para, kucing-kucing peliharaan memiliki tubuh manusia namun bertelinga dan berekor layaknya kucing. Ceritanya dimulai saat Minazuki Kaso tengah menyiapkan toko roti barunya. Saat merapikan barang, ia menyadari ada suara mencurigakan dari dua kardusnya. Ketika dibuka, ya dia tuh terkejut gitu melihat dua kucing peliharaannya yaitu Cokola dan Vanilla ikut ke tokonya itu. Cokola dan Vanilla adalah kucing kembar yang dipungut oleh keluarga Minazuki setelah dibuang di pinggir jalan. Kaso dan adiknya Shigure merawat mereka bersama 4 kucing lainnya, yaitu Azuki, Maple, Cinnamon, dan Coconut.
Kalau nggak salah si Maple atau si Cinamo ya. Di antara mereka berdua ini kayaknya si Maple sih yang saya itu bisa bilang dia itu adalah kucing sangian gitu. Saya ingat di salah satu episode dari anime Nekopara ini yang season satunya itu, dia itu mintanya itu begituan anjir sama majikannya. Bener-bener kucing sangian anjir. Kalau kayak gitu ya saya itu mau sih melihara walaupun sangian gitu. Ya saya itu pokoknya itu bakalan pelihara. Saya kasih 2 jempol bakalan. Kalau dia itu bisa muasin. Bercanda kok. Canda, santai. Kalau itu waifu kalian ya santai aja. Itu juga kan cuma gambar 2 dimensi. Kalian 3 dimensi itu nggak mungkin ada yang sama. Paling coba para cosplayer gitu ya. Ya dan si Coconut itu ya juga saya itu dapat nonton. Dia tuh kayak berantem aja sama si Cinnamon kalau nggak salah, berantem terus. Ya mirip-mirip lah gitu kayak kucing-kucing yang di dunia nyata gitu ya. Ya nggak mungkin sih kalau misalnya nggak berantem gitu kalau kucing-kucing itu. Ya si Coconut itu juga menurut saya itu kayak gimana ya, menurut saya itu kayak cewek gal gitu lah, cewek gal yang apa itu nakal-nakal gitu sih menurut saya si Coconut itu dari anime Nekopara itu ya. Tapi kalau gal itu kayak dari anime apa ya, waktu ini saya itu dapat tonton animenya itu ecchi sih tapi lumayan sih. Tapi kita ini daripada fokus ke anime lain, kita ini lanjut lagi ke reviewnya. Dari semua kucing keluarga Midazuki, Chocola dan Vanilla lah yang paling lengket dengan Kaso. Jadi keduanya pun bersikeras untuk pergi bersamanya, kemanapun ia pergi. Kucing kembar yang selalu ingin bersama majikannya, bahkan jika mereka harus bekerja keras gitu. Selama hampir 1 jam, Nekopara Ova mendapatkan 2 kisah utama. Pertama adalah pergelutan coklat dan vanila untuk meyakinkan Kaso agar mereka bisa tinggal di tokonya si Kaso. Dan kedua adalah usaha mereka berdua untuk lolos dari ujian Bell demi diterima di masyarakat luas. Di antara cerita coklat dan vanila dan Kaso, ada juga sketsa-sketsa pendek yang melibatkan Shigure serta 4 kucing peliharaan keluarga Midazuki. Anime yang diproduksi oleh Nekoworks bersama dengan studio anime IXTL dan Felix Films. Ini secara mengejutkan mampu menghancurkan image Nekopara di dalam pikiran saya. Nekopara Ova tidak menampilkan berbagai macam eksus dan pembenaran dalam melempar fanservice seronok gitu ke muka penonton. Soalnya itu kan di gamenya itu terlalu mungkin lah, terlalu ada hentai-hentainya gitu ya. Tapi di anime itu kayak dihilangkan bener menurut saya, dihilangkan di adegan-adegan ecchinya itu bener-bener. Jadi itu ceritanya itu lebih menarik lah. Kalau misalnya isi ecchi lebih menarik lagi. Dan ratingnya itu pasti aja bukan kecil lagi, pasti ratingnya itu gede sesuai kayak gamenya gitu. Ya kalau misalnya dia tuh mengikuti seperti gamenya itu bakal seru sih, bakal ceritanya. Gak mungkin gak seru gitu, soalnya itu kan ada adegan-adegan hentainya gitu. Tapi jangan ya hentai gitu, ecchi lah gitu. Ya setengah-setengah, jangan sampai ke hentai. Kalau misalnya ke hentai nanti kena batasan umur atau enggak masuknya itu ke nekopoi gitu. Kisah slice of life dan drama dalam Nekopara Ova memanglah slice of life dan drama dalam bentuk sebenarnya tanpa bumbu pemanis yang tidak diperlukan gitu. Soalnya itu nggak perlu misalnya kalau gitu bumbu pemanis itu pakai SCC gitu, karena emang udah cocok banget animenya itu sama gitu genre slice of life dan dramanya itu. Gak perlu lagi ditambahin adegan ecchinya, gak perlu sebenarnya. Kalau misal ditambahin ya terserah juga, nanti tergantung para penonton apakah mereka itu seneng atau enggak sama animenya ada adegan ecchinya gitu. Di season pertama atau di OVA-nya
nggak ada sama sekali adegan ecchi. Nanti di season 2 nggak ada juga. Maksudnya di OVA nggak ada gitu ecchinya. Pas di season pertama yang berepisode itu animnya nggak ada ecchi. Nanti kalau misal di season keduanya ada ecchinya, itu agak susah diterima sama masyarakat kalau misalnya di ada adegan ecchinya gitu di animenya, nggak mungkin gitu diterima. Mungkin saja para orang-orang sangian gitu yang nerima gitu. Pasti aja mereka bakal berusaha untuk ngedapetin versi fullnya, versi hendanya. Kadang juga ada orang-orang yang mau ngedownload gamenya tapi nggak beli gitu. Malahan mereka itu nyari bajakannya gitu. Sama dong kayak saya. Bercanda kok, bercanda. Oke, kita ini lanjut lagi daripada kita ini terlalu topiknya itu terlalu hancur gitu ya. Fokus cerita akan didominasikan perkembangan karakter Chocola, Vanilla, dan Kaso, plus selipan ke interaksi dan Shigure dan 4 kucing lainnya. Hubungan mereka sangat tulus dan jujur. Kaso sebagai karakter utama laki-laki tidak diposisikan sebagai karakter hampa yang biasa dijadikan self-insert. Ia punya pendirian dan ambisi. Sikapnya di hadapan para kucing juga wajar, layaknya majikan kucing pada umumnya. Para kucing pun tidak menjadikan sebatas karakter heroin yang memperebutkan perhatian Kaso. Selain Chocola dan Vanilla, keempat karakter kucing lainnya memang menjadi karakter pendukung yang sepatutnya. Ya begitulah intinya. Intinya anime ini ya menurut saya, kalau ini emang sih harus dikasih ratingnya itu bagus. Jangan sama sekali yang jelek gitu. Kalau misalnya rating bagus itu ya mantap lah, saya itu malah suka gitu. Dari segi ceritanya itu lumayan, pokoknya itu pas lah gitu. Nggak usah lah pakai gitu ada adegan ecchinya. Yang penting cuma ini aja satu. Cuma adegan yang kayak gini aja, yang slice of life dan dramanya itu udah cocok pokoknya. Dan sampai segini dulu video kali ini ya minasan. Dan untuk next videonya itu saya itu masih ada requestan lagi satu orang ini. Pokoknya itu requestannya itu mantap lah animenya itu. Kalian pasti aja seneng banget intinya kalau sama anime ini. Kalau saya itu review, soalnya itu orang tersebut yang request untuk di next update video saya ini bakalan 2 requestan gitu sekaligus gitu. Jadi saya itu bakalan ngebuat itu sekaligus kedua requestan itu dalam satu video. Tapi masing-masing saya itu bakal ambil beberapa menit aja agar tidak terlalu panjang juga durasinya. Kalau kepanjangan saya jadi itu belibet terus gitu cara ngomongnya. Dan saya itu susah jadinya recordnya, ngedit itu pusing juga. Dan sampai bertemu di next video. Jana minasan.